Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Etika. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok 2, sehingga kami, kelompok 2, dapat memaparkan apa yang sudah kami dapatkan. Tapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya dan teman-teman kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebab ada pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Nugraha, dan teman-teman saya yaitu yang pertama, Retno Setia Asih, Karisma Trikarori, Ibnu Hafidz, Budi Setio Aji, Riani Lutfianawati, dan yang terakhir adalah Amala Nazila. Di sini kami akan memaparkan subpenelitian kualitatif yaitu grounded theory. Namun sebelum itu, sebagai pengantar akan saya sampaikan tentang definisi kualitatif. Definisi kualitatif menurut dua ahli. Yang pertama yaitu menurut Muleong tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kualitatif adalah hasil analisis yang tidak berupa statistik. Sedangkan menurut Stephen Dukeshire dan Jennifer Turlow dalam Sugiono 2020 menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dikumpulkan secara naratif dan bukan berupa data angka. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian kualitatif bentuk penyajiannya berupa narasi, bukan angka. Penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah kebalikan dari sifat kuantitatif, yaitu berupa narasi. Adapun dalam penelitian kualitatif, menurut Creswell 2012 dalam Sugiono 2020 membagi penelitian kualitatif menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama phenomenology research, grounded theory, ethnography, case studies, dan narrative research. Secara singkat, fenomenologi yaitu observasi fenomena penting dalam pengalaman seseorang. Kemudian grounded theory yaitu adalah metode yang tujuannya mengembangkan teori baru secara induktif. Kemudian metode etnografi yaitu metode yang meneliti atau meriset tentang budaya kelompok dari objek yang sedang ditelitinya. Kemudian ada case studies, yaitu eksplorasi mendalam antara satu atau lebih partisipan dan terikat oleh waktu serta aktivitas. Kemudian terakhir yaitu narrative research yang meneliti orang untuk diketahui sejarah hidupnya. Narrative research sendiri bersifat naratif dan sistematis. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas poin nomor 2 yaitu tentang grounded theory yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Retno Setia Asih sebagai pemateri 2. Saya akan membacakan materi definisi grounded theory. Dikutip dari pendapat Martin dan Turner 1986 dalam Budi Asih, I Gusti Ayunoman 2004-21. Grounded theory adalah metode penelitian yang berusaha mengembangkan teori tersembunyi di balik data yang terhimpun dan dianalisis secara sistematis. Penelitian bersifat induktif, sistematis, untuk melakukan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengembangkan teori dari data yang didapat. Selanjutnya, pembacaan akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Amala Nazila ingin menyampaikan materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri grounded theory. Yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin tentang grounded theory dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri grounded theory, yakni 1. Grounded theory dimulai dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. 2. Penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. 3.
Agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, di samping harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu sesuai, difahami, generalisasi umum, pengawasan, juga diperlukan dimilikinya kepekaan teoretik dari si penyelidik. Kepekaan teori adalah kualiti pribadi si penyelidik yang mempunyai pengetahuan yang mendalam sesuai bidang yang diteliti, mempunyai pengalaman penyelidik dalam bidang yang relevan. Dengan pengetahuan dan pengalamannya tersebut, si penyelidik akan mampu memberi makna terhadap data dari suatu fenomena atau kejadian dan peristiwa yang dilihat dan didengar selama pengumpulan data. Selanjutnya, si penyelidik mampu menyusun kerangka teori berdasarkan hasil analisis induktif yang telah dilakukan. Setelah dibandingkan dengan teori-teori lain, boleh disusun teori baru. Yang keempat atau terakhir, kemampuan penyelidik untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoretik, pengalaman dan kajian dari bidang yang relevan, dan banyaknya sastra yang dibaca. Hal-hal tersebut menyebabkan si penyelidik mempunyai maklumat yang kaya dan peka atau sensitif terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam fenomena yang diteliti. Baik, pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian grounded theory adalah wawancara. Pengumpulan data dalam studi grounded theory merupakan proses zigzag, keluar lapangan untuk memperoleh informasi, kemudian menganalisis data, dan seterusnya. Partisipan diwawancarai secara teoristis dalam theoretical sampling untuk membentuk teori yang paling baik. Di sini theoretical sampling adalah sebuah proses dalam pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan, mengodekan, dan menganalisis serta menentukan data apa yang perlu untuk dikumpulkan selanjutnya dan di mana data tersebut bisa didapatkan untuk mengembangkan teori yang perlahan-lahan mulai nampak. Proses pengambilan informasi melalui pengumpulan data dan membandingkannya dengan kategori yang muncul disebut metode komparatif konstan. Metode yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data yang dimaksud adalah metode observasi dan wawancara secara mendalam, yang secara umum tidak jauh berbeda dengan metode observasi dan wawancara pada riset kualitatif lainnya. Hanya saja, ada beberapa kriteria khusus yang membedakan metode pengumpulan data pada riset kualitatif grounded theory dengan riset kualitatif lainnya, yaitu terletak pada pemilihan fenomena yang dikumpulkan. Observasi dilakukan sebelum dan selama riset berlangsung yang meliputi gambaran umum, suasana kehidupan sosial, kondisi fisik, kondisi ekonomi, dan sosial yang terjadi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara akan dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili. Semua data yang ada dapat dijadikan sebagai data dari metode grounded theory, yang berarti bahwa segala sesuatu yang didapatkan si peneliti ketika mempelajari sesuatu daerah tertentu adalah data. Tidak hanya wawancara atau observasi, tapi apapun yang berhubungan adalah data yang membantu peneliti untuk menghasilkan konsep-konsep teori yang muncul. Catatan lapangan bisa berasal dari wawancara informal, kuliah, seminar, pertemuan kelompok ahli, artikel, surat kabar, daftar internet mail, acara televisi, bahkan percakapan dengan teman-teman juga merupakan data bagi metode grounded theory. Aktivitas pengumpulan data di lapangan dalam riset kualitatif grounded theory berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu cukup lama.
di mana proses pengambilan sampelnya juga berlangsung secara terus-menerus pada saat dilakukan pengumpulan data. Jumlah sampel juga bisa terus bertambah sesuai dengan bertambahnya jumlah data yang dibutuhkan dalam riset tersebut. Pengumpulan data, analisis, dan perumusan teori yang dapat disangkal tersambung dalam arti timbal balik, dan metode grounded theory menggabungkan prosedur yang tegas untuk paduan ini. Hal ini terungkap jelas menurut grounded theory, di mana proses bertanya dan membuat perbandingan khusus secara rinci untuk informasikan dan membimbing analisis dan untuk memfasilitasi proses berteori. Sebagai contoh, secara khusus menyatakan bahwa pertanyaan riset harus terbuka dan umum daripada dibentuk sebagai hipotesis spesifik, dan bahwa teori harus muncul untuk sebuah fenomena yang relevan kepada peneliti. Perkenalkan, nama saya Liani Lutfianawati. Saya akan membacakan materi yang kelima. Tahap analisis data. Tahap pengumpulan dan analisis data pada riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory. Adapun prosesnya diawali dengan proses open coding, yang merupakan bagian dari analisis data di mana peneliti melakukan identifikasi, penamaan, kategorisasi, dan penguraian gejala yang ditemukan dalam teks hasil dari wawancara, observasi, dan catatan harian peneliti itu sendiri. Berikutnya adalah proses actual coding. Tahap ini adalah menghubungkan berbagai kategori riset dalam bentuk susunan bangunan atau sifat-sifat yang dilakukan dengan menghubungkan kode-kode dan merupakan kombinasi cara berpikir induktif dan deduktif. Tahap selanjutnya adalah selective coding, yakni memilih kategori inti dan menghubungkan kategori lain pada kategori inti. Kelemahan penelitian grounded theory. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Penelitian grounded theory membutuhkan waktu yang lama karena peneliti dituntut untuk berhati-hati, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam melakukan analisis data, hingga menemukan sebuah teori. Yang kedua, terlalu kompleks dan membingungkan. Penelitian ini cukup menyita waktu karena prosesnya sangatlah lama. Selain itu, penelitian ini juga dianggap oleh sebagian orang penelitian yang membingungkan sehingga butuh waktu dan kondisi yang longgar. Yang ketiga, tidak menggunakan probability sampling. Yang keempat, hasil akhir dari suatu penelitian tergantung kepada subjektivitas peneliti. Apakah hasilnya sebuah teori atau hanya satu generalisasi saja. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali peneliti itu sendiri. Yang kelima, validilitas data diragukan karena tidak didasarkan pada langkah-langkah sistematis melakukan siklus empiris metode ilmiah. Yang keenam, teori yang dihasilkan dalam penelitian grounded theory tidak melakukan siklus metode ilmiah. Kelebihan atau manfaat penelitian grounded theory. Yang pertama yaitu lebih terstruktur. Penelitian grounded theory lebih terstruktur dibandingkan model penelitian lainnya, baik dalam segi proses pengumpulan data maupun dalam melakukan analisis data. Yang kedua yaitu tidak sekedar menguraikan. Dalam penelitian grounded theory ini, penelitian tidak hanya sekedar menguraikan atau menjelaskan hasil penelitian, namun juga memberikan sebuah konsep. Penelitian grounded theory berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan teori atau mengembangkan sebuah teori. Yang ketiga yaitu penekanan pada proses. Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian model grounded theory ini lebih menekankan pada proses. Data digali dari perilaku yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat kualitas. Yang keempat, tidak terpengaruhi oleh teori. Dalam melakukan penelitian sebisa mungkin menjauhkan diri dari teori-teori yang sudah ada. Ini dimaksudkan agar peneliti tidak terpengaruh dengan teori, karena pada hakikatnya penelitian ini berangkat dari data menuju teori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman ingin bertanya, bisa tanyakan saja melalui grup WhatsApp, karena ini model presentasinya
lewat video. Dan terima kasih kepada Bu Ika telah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Dan kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan yang tolong dimaafkan. Saya moderator dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.